Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria yaitu sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Perkembangan sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron ini dapat diproduksi pada awal di kehidupan dan kemudian direproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Yang pertama, organ reproduksi luar yaitu ada skrotum dan penis. Yang kedua, organ reproduksi dalam yaitu testis, epididymis, ductus pars deferens, fistula seminalis, ductus ejaculatorius, gandula prostat, dan kelenjar bulbouretra. Di sini kita dapat melihat contoh pada gambarnya. Di sini ada tulang panggul, pars deferens, uretra, penis, testis, skrotum, epididymis, rectum, kelenjar bulbouretral, kelenjar prostat, fistula seminalis, sacrum, dan kandung kemih. Dan masih banyak bagian-bagian lainnya. Di sini juga kita dapat melihat pada gambarnya genitalia eksterna pria. Yang pertama skrotum, yaitu kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut, fascia, dan otot polos, yang terdiri dari dua buah yaitu berisi testis untuk memproduksi sperma, berfungsi sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis agar dapat berfungsi secara optimal. Peredaran darah yaitu arteri pudenda eksterna, arteri cabang scortalis posterior, sistem saraf yaitu nervus scortalis interior, nervus pudenda eksterna, nervus scortalis posterior. Otot pada skrotum yaitu yang pertama ada fascia superficialis, yang kedua septum, yang ketiga otot dartos, dan yang keempat cremaster. Yang kedua penis, yaitu organ seks utama pria berbentuk silindris, tempat pengeluaran sperma pada saat koitus dan pengeluaran urin pada saat miksi. Organ penis, yang pertama A. akar atau radix, yang B. badan, C. glans penis. Bagian penis terdiri dari 3 massa silindris, yaitu 2 corpus carenosum kanan dan kiri, lalu corpus spongiosum, dan yang ketiga massa tersebut diselimuti oleh jaringan fibrosa atau tunika albuginia. Di sini kita dapat melihat contoh gambar penis. Genitalia interna pria, yang pertama testis, yaitu organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Testis berjumlah sepasang, yaitu testis atau jamak. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis dilapisi 3 lapisan. Yang pertama tunika vaginalis, yaitu lapisan terluar. Yang kedua tubulus seminiferus, dan yang ketiga ada tunika vasculata atau lapisan paling dalam. Di sini kita dapat melihat contohnya. Fungsi testis, yang pertama membentuk gamet-gamet baru atau spermatozoa. Yang kedua pembentukan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel interstisial. Yang kedua epididymis, yaitu saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Fungsi epididymis yaitu mengumpulkan sperma dari testis, tempat proses pematangan sperma dan memproduksi semen. Yang ketiga ductus pars deferens, yaitu pada daerah ekor epididymis. Ductus epididymis berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih besar. Fungsinya untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan mendorong sperma tersebut menuju ductus ejaculatorius dari uretra sewaktu ejakulasi atau panjang 50-60 cm.
Yang keempat, vesikula seminalis, yaitu saluran berkelok-kelok terletak antara vesisal urinaria dan rektum. Pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens, membentuk ductus ejaculatoris. Fungsinya mensekresikan cairan yang basah yang mengandung nutrisi dan membentuk sebagian besar cairan semen. Yang kelima, ductus ejaculatorius, yang dibentuk oleh penyatuan dari vesikula seminalis dengan ductus deferens, mulai dari dasar prostat dan berakhir pada utrikel postrat di uretra, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keenam, glandula prostat, yaitu organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Fungsinya untuk menghasilkan cairan seperti susu yang bersifat alkali untuk menetralisir asiditas vagina. Lalu untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina, meningkatkan motilitas sperma yang optimal pada pH 6,0 sampai 6,5. Yang ketujuh, kelenjar bulbouretra, yaitu kelenjar kecil bentuknya bundar atau kacang yang polong, berwarna kuning, panjang sekitar 2,5 cm. Fungsinya untuk mensekresi cairan basah yang mengandung mucus ke dalam uretra untuk melumasi dan melindungi serta menambah semen. Spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis yaitu proses perkembangan spermatogenia yang menjadi spermatozoa yang matang atau sperma. Proses spermatogenesis berawal dari adanya sel sistem atau sel induk yang berada pada lapisan luar tubulus seminiferous yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel-sel imatur atau spermatogonia. Spermatogonia terus-menerus berproliferasi menjadi spermatosit primer melalui proses pembelahan mitosis, yaitu 46 kromosom. Setelah spermatosit primer kemudian membelah meiosis menjadi spermatosit sekunder, yaitu 23 kromosom, sampai kemudian berkembang menjadi spermatid, spermatozoa, dan menjadi sperma. 22 pasang kromosom adalah kromosom otosom yang mengkodekan karakteristik manusia umum serta sifat-sifat spesifik atau warna kulit dan rambut. Kromosom yang tersisa adalah kromosom seks yang terdiri dari dua jenis yang berbeda. Kromosom X lebih besar dan kromosomnya lebih kecil. Ketika sperma bertemu dengan sel telur menjadi konsepsi akan kembali memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Proses spermatogenesis tergantung pada lingkungan, hormon, dan temperatur. Kontrol hormonal terhadap spermatogenesis terjadi melalui mekanisme interaksi antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan sel Leydig. Hipotalamus yaitu menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan kelenjar Leydig menghasilkan hormon testosteron. FSH menstimulasi reproduksi protein pengikat androgen oleh sel Sertoli untuk mempertahankan kadar testosteron yang sangat penting dalam mempertahankan spermatogenesis. Di sini kita dapat melihat gambarnya lebih jelas. Sperma, yaitu struktur sperma. Yang pertama, kepala, yaitu lapisan yang paling ujung sebagai topi atau taju, yaitu akrosom dan inti sel. Lalu ada akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase sebagai berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Inti sel mengandung unsur-unsur genetik. Yang kedua, leher, yaitu terdapat sentriole yang berisi protein khusus untuk pergerakan flagellum sperma.
mitokondria yang di dalamnya terdapat ATP untuk energi pergerakan. Yang ketiga, ekor atau flagellum, yaitu aksial filamen yang berperan dalam menggerakkan ekor sperma. Membran plasma yang berfungsi melindungi sperma dari pengaruh lingkungan luar. Sperma bergerak dari tubulus seminiferous menuju epididymis dan bertahan sekitar 3 minggu sampai sperma matang. Sperma memasuki saluran vas deferens sehingga ujung saluran dan bercampur dengan sekret vesika seminalis, kelompok prostat dan kelenjar Cowper semen. Kemudian semen keluar dari ujung vas deferens menuju sel ejaculatorius, kemudian ke uretra. Sebelum ejakulasi akan terjadi ekresi atau penis penegang. Pada saat ejakulasi uretra tertutup sehingga semen dan urin tidak tercampur. Kriteria sperma normal yaitu berupa cairan yang sedikit kental, warna putih kangkang kuning. Pada organ normal dan sehat sejumlah spermanya yaitu 20 juta atau cc. Lebih dari 60% sperma bergerak aktif. Pada saat ejakulasi jumlah sperma yang dikeluarkan sekitar 3 kurang 3,5 mili dan setiap mililiternya mengandung 60 sampai 150 juta sperma. Jumlah sperma yang normal harus lebih besar dari 70%. Semen yaitu terdiri atas sperma dan sekresi cairan dari vesikula seminalis, prostat dan glandula bulbourestalis. pH rata-ratanya 7,5. Pada saat ejakulasi sekitar 2-4 mili semen dikeluarkan dan setiap mili semen mengandung 100 juta sel sperma. Sperma dapat hidup 24-48 jam pada suhu tubuh. Hormon pada pria. Proses spermatogenesis distimulasi oleh yang pertama testosteron yang didekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Yang kedua LH yaitu luteinizing hormon yang didekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi stimulasi sel-sel Leydig untuk mengekresi testosteron. Yang ketiga FSH atau follicle-stimulating hormone (VS). FSH didekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior. Yang keempat estrogen yang dibentuk oleh sel-sel setroli ketika distimulasi oleh FSH. Yang kelima hormon pertumbuhan atau growth hormone untuk mengatur fungsi metabolisme testis secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Aktivitas seksual pria. Pertama, ada 4 fase respon fisiologis terhadap aktivitas seksual. Yang pertama, fase ekstasi yaitu adanya ekskresi disertai vasokongensi disertai adanya keinginan berhubungan seks. Yang kedua, fase datar yang terjadi peningkatan respon denyut jantung, denyut nadi dan tekanan darah, ketegangan otot. Yang ketiga, fase orgasme yaitu fase yang paling singkat disertai adanya ejakulasi dan kenikmatan fisik. Yang keempat, fase resolusi yaitu keadaan pemulihan dengan pengembalian genitalia pada keadaan semula sebelum terangsang. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.